Betapa indah hadirat Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada damai, ada sukacita, ada ketenangan, ada keteduhan, ada berkat, ada pewahyuan. Karena itu Tuhan, teruslah lingkupi kami dengan hadirat-Mu, sehingga kami terus dan terus menikmati keindahan. Dan dalam hadirat kami akan diberkati dengan kebenaran firman. Kami buka hati kami buka alam pikiran kami untuk segenap kebenaran firman tertabur di hati, terpatri di jiwa, menyatu dalam raga dan hidup kami, sehingga kemanapun dimanapun kami memancarkan kemuliaan. Terima kasih, biarlah urapan Roh Kudus melingkupi kami hamba, sehingga apa yang sederhana, apa yang sepertinya sesuatu yang sederhana, tapi Tuhan bisa pakai menjadi sesuatu yang mulia. Terima kasih, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Yang siap diberkati firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, shalom, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan, haleluya. Iya, saya yakin Bapak Ibu bersuka cita dalam hadirat Tuhan, amin. Iya, saya tidak menyangka kalau hari ini kita bisa berkumpul sedemikian rupa. Saya pikir tanggal tua, tanggal yang penuh dengan langsa. Kata siapa? Bagi anak Tuhan tidak ada tanggal tua, tidak ada tanggal muda, amin. Setiap minggu, setiap waktu selalu dipenuhi dengan sukacita. Orang dunia, saudara-saudara, aura wajahnya itu tergantung dompetnya. Orang dunia, saudara-saudara, sukacitanya diukur dengan apa yang dipegangnya. Tapi anak Tuhan, setiap waktu, setiap saat dipenuhi damai, sehingga wajahnya bundar kayak melon. Amin. Iya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan berjudulkan menemukan tujuan hidup di dalam Yesus. Ternyata kita di dalam Tuhan Yesus bukan hanya menerima anugerah keselamatan, tapi kita menemukan sesuatu yang juga sangat penting. Kita menemukan tujuan hidup. Lupa, orang dunia juga punya tujuan hidup. Saudara-saudara, tujuan hidup di dalam Yesus berbeda dengan tujuan hidup bagi orang di luar Yesus. Orang yang di luar Yesus mengejar tujuan hidup yang tidak layak untuk tujuan hidup. Karena seringkali pilihan mereka itu fana. Seringkali pilihan mereka itu sementara. Seringkali pilihan mereka itu hanya sebatas liang kubur. Tetapi di dalam Yesus kita menemukan tujuan hidup yang tertinggi, tujuan hidup yang termulia, tujuan hidup yang paling berharga, sehingga layak kita perjuangkan dan kita kejar, sebab Dia menjadi tujuan hidup kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari membaca di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Mari kita buka Alkitab kita. Yang bawa Alkitab dibuka Alkitabnya, yang bawa gadget suci dibuka gadget sucinya. Tapi saya harap jangan buka program-program yang lain, ya. Sebab gereja ini diawasi CCTV 24 jam, yaitu mata Tuhan berada di mana-mana. Ya, jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita membaca dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Sudah mendapatkan? Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita membaca mulai. Aku datang, ya. Kita ulang, kita mulai 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin.
Saudara-saudara, banyak orang menafsirkan bahwa pencuri yang dimaksud itu seringkali iblis. Ya. Tapi kalau kita mau membuat penafsiran yang bertanggung jawab, itu sebenarnya bukan iblis. Dalam konteks yang disampaikan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, itu menceritakan adalah nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan memang mereka adalah utusan iblis. Ya, orang-orang yang datang sebelum Yesus itulah orang-orang yang menyampaikan pengajaran bahwa keselamatan ada di luar Yesus. Itulah sebabnya Yesus katakan, akulah pintu. Barang siapa tidak melewati aku, dia pencuri dan perampok. Ya, mereka yang datang sebelum aku, mereka itu tidak melalui pintu. Ya, tetapi secara aplikasi, secara penerapan, kita boleh katakan memang iblis mencuri, membunuh dan merampok. Tapi saya ingin kita semua memahami lebih kuat tentang pemahaman aku datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Banyak orang Kristen mengutip ayat ini hanya separuh, yang di atasnya dibuang, yang Yesus datang memberi hidup dan memberi kelimpahan itu dijadikan kalimat favorit, bahkan setengahnya seperti mantra. Halo, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kok begitu? Karena ada kata kelimpahan. Kelimpahan itu artinya apa sih? Makmur. Kelimpahan itu artinya apa sih? Dan kekurangan segala sesuatu. Karena apa? Itulah yang dunia inginkan, benar tidak? Yang dunia inginkan itu hidup berapa-berapa, dan kekurangan segala sesuatu. Tapi kalau kita belajar Alkitab yang benar, kita tidak hanya sebatas kalimat itu saja. Kalau kita dalami dalam bahasa asli, kata hidup di situ itu pengertiannya bukanlah hidup seperti yang orang-orang maksud. Hidup berkelimpahan itu adalah hidup dalam konsep Alkitab itu dibagi jadi 3. Ada hidup secara bios, ada hidup secara psuke, ada hidup secara zoe. Ya, jadi hidup itu konsepnya ada berapa? 3. Ada bios, ada psuke, ada zoe. Nah, kata berkelimpahan di sini, hidup berkelimpahan itu bukan digunakan bios, juga bukan digunakan kata psuke, tapi digunakan kata zoe. Nah, kata zoe ini, hidup berkelimpahan ini pengertiannya tidak sama dengan seperti yang orang dunia maksud. Saudara-saudara, bios itu hidup, tampaknya hidup, kelihatannya hidup, tapi tidak ada kehidupan. Contohnya apa? Bioskop. Bioskop itu gambarnya hidup enggak? Hidup. Ada orang berkelahi, ada enggak? Ada orang cinta-cintaan, ada enggak? Kelihatannya hidup tak? Tapi saudara bisa pegang, saudara bisa raba. Kalau saudara raba itu semua kata, karena bioskop. Tampaknya hidup tapi tidak ada kehidupan, itulah bios. Psuke itu tampaknya hidup, tapi hidup yang sementara, hidup yang nantinya bakal mati. Itu psuke. Sementara di dalam Alkitab yang kita baca, aku datang supaya aku memberi hidup dalam segala kelimpahan. Itu digunakan kata zoe. Zoe itu apa sih Pak? Hidup yang bisa menghidupi yang lain. Hidup yang bukan hanya bisa menghidupi yang lain, tapi hidup yang gak bisa mati. Itulah hidupnya Allah sendiri. Amin. Saudara-saudara, itulah sebabnya Yesus layak kita jadikan tujuan hidup kita.
Karena di dalam Yesus kita menemukan hidup dalam segala kelimpahan. Hidup yang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi hidup yang menghidupi orang lain. Saudara-saudara, sama seperti Tuhan, karena Tuhan hidup, maka semua yang Dia adakan semua hidup. Dan Tuhan kehidupannya tidak pernah mati. Karena itu hidup yang berkelimpahan itu, kita menikmati hidup yang penuh, hidup yang utuh, hidup yang gak rapuh, tapi hidup yang kokoh, kuat, sentosa. Haleluya. Karena itu kalau kita mengenal Yesus, kita bukan hanya mengenal jalan keselamatan, tapi kita lebih dari itu. Kita mengenal tujuan hidup. Karena Yesus layak jadi tujuan hidup kita. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita menjadikan Yesus itu tujuan hidup kita? Yaitu Yesus menjadi tujuan hidup kita. Itu berarti kita ini hidup untuk menikmati kasih Allah. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, semua hafal? Hafal semua, luar biasa, tepuk tangan dulu. Tapi yuk kita tes ya. Mulai ya, Yohanes pasal 3 ayat 16. Mulai. Karena luar biasa. Silakan ambil sepedanya. Ya. Apa? Oh. Wah, Mas Julus ini. Tapi ya tidak apa-apa, hebat juga, tepuk tangan aja. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi Yesus menjadi tujuan hidup kita, itu berarti kita ini mengenal kasih-Nya dan menikmati kasih-Nya. Ya, ketika Tuhan menciptakan manusia, buat apa sih Tuhan menciptakan manusia? Tuhan menciptakan manusia itu supaya manusia itu menjadi sasaran kasih karunia Allah. Menjadi apa? Sasaran kasih karunia Allah. Sejak awal manusia dirancang untuk menjadi objek tujuan daripada kasih Allah. Tapi objek tujuan kasih Allah, tujuan Allah menciptakan manusia ini dihancurkan oleh iblis dan membuat manusia terseret ke dalam dosa. Sehingga akhirnya manusia kehilangan tujuan hidup yang sebenarnya. Tapi syukur kepada Allah, Dia memberikan Yesus Kristus bagi kita. Dan oleh Yesus Kristus itu dosa diselesaikan. Katakan amin. Sebab apa? Tuhan katakan semua manusia sudah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Sebenarnya itu jalan buntu, nggak ada jalan keluar. Tapi jalan keluar itu hanya Allah yang bisa mengadakan. Sang Firman itu telah menjadi manusia. Namanya siapa? Yesus. Manusia jadi Tuhan tidak mungkin. Tapi Tuhan kalau mau jadi manusia bisa saja. Apa yang susah? Amin. Ya. Dan kabar baiknya, Sang Firman itu, Sang Logos itu, pikiran Allah, penyataan Allah itu, dikatakan pada mulanya adalah Logos. Pada mulanya adalah penyataan Allah, pikiran Allah. Pikiran Allah bersama-sama dengan Allah, dan pikiran Allah itu menyatakan dirinya Allah. Jadi bukan dua pribadi, bukan tiga pribadi. Karena itu firman dan Allah tidak usah dibenturkan. Karena apa? Firman dan Allah itu nyata dalam satu pribadi. Dan firman itu menjadi manusia. Pribadi itu yang roh wujudnya sekarang bisa dinyatakan dalam rupa manusia. Namanya siapa?
Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus mati tersalib untuk menyelesaikan dosa kita, sehingga kita kembali ke dalam pelukan Allah, menikmati kasih sayang Allah yang luar biasa. Kita yang mestinya binasa mati karena dosa, dibangkitkan dari kehidupan yang penuh kebinasaan, dihidupkan dalam hidup yang kekal dalam pelukan kasih karunia Allah. Katakan amin. Nah, setelah kita menikmati kasih Allah, lalu tujuan hidup kita apa? Kalau Yesus jadi tujuan hidup kita, selain kita mesti menikmati kasih sayangnya, lalu apa? Mari kita membaca Matius 16 ayat 24. Matius pasal 16 ayat 24. Semua sudah baca? Sudah buka Alkitab? Matius 16 ayat 24. Ya, kita baca bersama-sama. Mulai. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, bagaimana? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadikan Yesus tujuan hidup, itu berarti kita menikmati kasih sayangnya. Tapi tidak cukup berhenti di situ, hanya menikmati sementara kita pasif, tidak ngapa-ngapain. Enggak berhenti di situ. Ada tugas, ada tanggung jawab, ada peran yang kita harus mainkan, yaitu kita harus menjadi murid Yesus Kristus. Menjadi apa? Murid Yesus Kristus. Murid itu dalam bahasa Inggris disciple, ya, bukan pupil, juga bukan student, tapi disciple. Kenapa disciple? Murid itu disciple. Disciple itu berakar dari kata disiplin. Berakar dari kata apa? Disiplin. Kalau kita menjadikan Yesus tujuan hidup kita, itu berarti kita menikmati kasih sayangnya, tapi kita juga nggak boleh berhenti di situ. Kita harus menjadikan diri kita murid Yesus. Disciple berarti menjadi orang yang disiplin, orang yang disiplin. Karena murid disciple, ke gereja ya disiplin. Gerejanya kebaktian dimulai jam berapa? 9. Berarti datangnya hari jam 10. Yang bener dong. Halo, ya kan? Kebaktian jam 9. Berarti datangnya harus sebelum jam 9 dong. Apalagi ngakunya melayani, aku mau melayani musik. Nah, semua sudah berdoa, dia yang mana? Di warung. Aduh, disiplin itu. Disiplin enggak? Kalau ketemu orang dunia malu enggak? Loh, udah ada yang jawab, ya enggak apa-apa. Ya, namanya disiplin, saudara-saudara. Itu berarti gimana? Ya, kalau sadar ini hari Sabtu, semua ditotok. Amin. Diatur supaya apa? Bisa bangun pagi hari. Bola Pak. Bola itu 2 tahun sekali Pak. Iya. Kalau kecanduan bola gampang saja. Nanti nonton di YouTube itu mesti direkam ulang. Iyalah. Nah, nontonnya nanti sesudah kebaktian bisa ditonton. Ya toh, wah tapi enggak nemu gregetnya. Nah, kalau enggak nemu gregetnya, minta orang lain sampai wah gitu. Nanti kan kamu gregetan. Enggak. Guyon ya, guyon. Bapak Ibu yang dikasih itu. Artinya begini. Artinya kita ini ya mesti diatur di tanah sedemikian rupa sehingga sampai rumah Tuhan itu disiplin. Saudara-saudara, gereja kita ini paling top loh.
wis ndone jerugan, ya Pak, pagri gak tahu dikancing. Kalau saudara ke gereja lain, saudara, ada loh, begitu jam waktunya langsung digembok. Bener saudara. Apa perlu prakteknya begitu? Halo? Saya kira nggak harus seperti itu. Harus berangkat dari jiwa yang terpanggil. Katakan amin. Aku sudah menikmati kasih Tuhan. Masa aku balas cintanya Tuhan kayak ngono sih? Kayaknya cinta Tuhan kok murahan banget. Padahal cinta Tuhan itu mahal sampai dia menyerahkan nyawanya. Tapi aku memperlakukan kayak nggak ada harganya. Malu pada diri sendiri. Katakan amin. Itu baru Kristen yang top. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi kita mesti mendisiplin diri. Mendisiplin diri untuk apa Pak? Mendisiplin diri untuk bisa pikul salib, untuk bisa sangkal diri. Pikul salib, sangkal diri tujuannya apa Pak? Supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Yesus itu kalau tidak sangkal diri, tidak pikul salib, dosa kita tidak selesai kok. Ya, Yesus yang dalam segala kemuliaannya, dia yang sebenarnya Allah, tapi dia sementara waktu sepertinya diperlakukan tidak seperti Allah. Itu penyangkalan diri, pengosongan diri. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dia yang semestinya cukup bertahta di sorga, tapi dia rela menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib, menunjukkan kepada kita bahwa kita ini sasaran kasih karunia-Nya yang habis-habisan. Semuanya isi surga itu seakan-akan bagi Tuhan tidak ada guna. Kalau tidak ada saya, tidak ada saudara di sana. Katakan amin. Maksud kita mau membalas kasih Tuhan dengan begitu, seakan-akan tidak ada harga. Karena itu kita mari sangkal diri, pikul salib, mengikut Yesus. Supaya apa? Dari waktu ke waktu kita diubah, makin lama makin menjadi serupa dengan siapa? Serupa dengan Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, untuk tujuan hidup yang menjadikan Yesus tujuan hidup itu, kita itu mengalami apa saja. Kita menikmati kasih, kita harus mengiring Yesus, dan berikutnya kita harus melayani sesama kita. Mari kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Ya. Sudah dapat? Ya, mesti ditulis ning ngarep kok ya sudah. Ya, mari kita baca bersama-sama. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kalau kita serupa dengan Yesus, kita punya hidup yang zoe, hidup yang bukan untuk diri sendiri, tapi menghidupi orang lain. Dan kita sendiri tidak mati karena menghidupi orang lain, melainkan hidup kita terus menerus. Karena Allah sebagai sumber hidup dalam hidup kita. Galatia pasal 5 ayat 20. Sebab hidupku bukan aku lagi, tapi siapa? Yesus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang sekarang ini kuhidupi dengan iman kepada Anak Allah yang sudah mati menggantikan aku. Namanya siapa? Yesus Kristus. Jadi kalau menjadikan Yesus tujuan hidup, itu berarti kita mengalami apa saja. Yang pertama tadi mengalami apa? Mengalami apa? Mengenal kasih Allah dan menjadi sasaran dari kasih Allah. Yang kedua apa? Mengikut Yesus. Dan yang terakhir apa? Melayani. Ngakune Yesus tujuan hidup, isinya pokoknya aku dikasih. Itu tujuan hidupnya terlalu dangkal, nggak seluruhnya. Kalau seluruhnya ya kita menikmati kasih, tapi juga kita apa?
Mengikut Yesus. Kita apa? Mengikut Yesus. Berarti kita apa? Memikul salib, menyangkal diri, dan juga kita mau melayani. Pak, saya tak jadi jemaat biasa itu Pak. Kayaknya di Alkitab nggak ada satu kata pun tentang maka Petrus menjadi anggota jemaat biasa. Ada nggak? Kayaknya nggak ada loh. Kenapa begitu? Sebab kita yang sudah menerima kasih karunia Allah, kita ini jadi pribadi yang istimewa. Karena itu tidak ada jemaat biasa, semuanya istimewa. Karena itu semua melayani. Saya perlu beritahu kepada kita semua, pelayanan besar atau kecil, semua nilainya 100. Beritahu diri kanan, pelayanan besar atau kecil, semua nilainya 100. Amin. Karena itu pelayanan sekecil apapun, jika dikerjakan karena mengasihi Tuhan, itu bernilai. Tapi mengerjakan karena aku timbang baik, mau aku nilai sedikit, itu udah 100. Tapi kalau mengerjakan karena mengasihi Tuhan, nilainya pasti 100. Amin. Tidak ada pelayanan yang terlalu besar, tidak ada pelayanan yang terlalu kecil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pendeta yang sok gede. Saya itu pendeta gede tenang, jajal kok, timbangan kok. Tapi ada pendeta yang sok gede, saudara. Rumah sana dia paling gede, paling top, paling hebat. Weh, mati. Tahu-tahu tidak masuk surga. Dia protes sama malaikat. Kakak, lah aku kok tidak masuk surga ini ya? Lah kan jemaat kayak orang tahu tak hitung wes tuwek koyo ora piye. Kok malah masuk surga? Lalu malaikat ngomong, toh pendeta, kowe mlebu neraka kuwi ngerti ra? Kowe gayamu sok gemedi. Kae jemaatmu kae masih koyo ngono kae. Dongane pengen awan bengi kae. Dongane awakmu. Kowe iki sok gedhe mergo di dongake. Loh. Berarti apa? Pelayanan besar atau pelayanan kecil sama-sama nilainya 100. Orang tuh berdoa. Ada enggak sing gelem? Enggak ada. Ada enggak sing ngelem? Enggak ada. Itu pelayanan tersembunyi. Ya loh. Saking tersembunyi, lek ibadah doa orang yang teko kabeh, ya loh. Berikut tersembunyi. Tapi mulai sekarang enggak kayaknya. Sejak ada kepanitiaan saya senang banget ya, dan saya harap besok Rabu kepanitiaan datang lagi walaupun gerimis ya. Halo, dilem mosok dilem karo ora padha piye to. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu pelayanan yang tersembunyi, yang kelihatannya orang tidak bisa menilai, tapi di mata Tuhan nilainya 100. Khotbah atau berdoa sama-sama 100. Saudara-saudara, nyapu gereja ternyata tidak ngaji, ya kan? Siapa bilang? Itu nilainya juga 100. Karena apa? Karena kalau kita menjadikan Yesus tujuan hidup, maka kita ini senang melayani. Dipuji nggak dipuji, diperhatikan nggak diperhatikan, kita senang melayani. Melayani bukan karena cari pujian, melayani bukan cari yang lain-lain. Karena apa? Kita menikmati kasih, kita jadi sasaran kasih karunia Allah, kita berharga di pemandangan Allah. Makanya kita membalas cinta kasih Tuhan dengan melayani. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sekarang cara menghidupi tujuan hidup tadi? Nah, kalau tadi Yesus jadi tujuan hidup, sekarang tujuan hidup ini mesti kita jalani, kita hidupi. Caranya gimana? Yang pertama, kita harus suka mencari kerajaan Allah.
Maksudnya gimana Pak mencari kerajaan Allah? Mencari kerajaan Allah, beberapa orang menafsirkan di dalam Matius 6 ayat 33. Mari kita baca Matius 6 ayat 33. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepada. Beberapa orang menafsirkan ayat ini secara dangkal. Cari kerajaan Allah itu berarti gereja. Benarkah semua orang ke gereja itu mencari kerajaan Allah? Benar apa enggak? Urung karuan. Sing cari pacar ya enek. Sing kepengin ketemu konco bisnis ya enek. Ada enggak? Ada. Ya tak timbang ning omah dagangan rapayu sapa ngerti ketemu konco gereja iso ngomong-ngomong terus dagangane Pak bisa enggak? Bisa. Karena itu kalau hanya sebatas ritual seperti itu terlalu dangkal. Pengertian mencari kerajaan Allah tidak sedangkal itu. Mencari kerajaan Allah itu apa sih? Kerajaan Allah itu pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah itu berarti kita tunduk kepada otoritas Allah. Hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan itu bukan sekedar ritual. Kayak ada uang tuku, ya lah. Bareng menurut saudara-saudara, duitnya dia kelebihan sama kita. Jajar, kita sebagai bakul menang apa manggil? Ya lah, lumayan bagi sidik. Kalau kita tunduk pada kerajaan Allah, kita itu punya rasa hormat akan Tuhan. Sehingga apa? Apa yang bukan hak kita ya kita kembalikan. Amin. Bukan hanya sekedar ke gereja, gerejanya pengen, tapi nyikate ya, lain ngeruk gak ada wong. Orang bilang ngadu gilai ya apa aku ya ngerti. Waduh, itu namanya kita menafsirkan secara dangkal. Padahal pengertiannya tidak sedangkal itu. Artinya kita punya rasa hormat, tunduk, patuh kepada Tuhan. Itu lebih dari sekedar ke gereja. Lalu wong susuk orang saja ngetut kita banyak aja kita balekin. Mosok ngono di gereja, ya nemen to ya. Betul enggak? Ya nemen. Karena apa? Pengertian begitu tuh kita peroleh dari mana? Dari Alkitab, karena itu suka baca Alkitab. Pengertian itu datang dari mana? Ya ketika kita datang di rumah Tuhan, diajar firman Tuhan. Nah, yang penting kan ngono kuwi. Ora kelakon kowe ngono kuwi, lek kowe rasa di gereja. Karena apa? Wong sing sregepe kalah terus kok apa nek? Gayane sok-sokan. Kalau toh bisa, itu bukan karena takut akan Tuhan. Mesti karena apa? Pengen sombong-sombongan sama Tuhan. Tuhan aku bisa loh. Yang penting kan ngono kuwi. Nangkep yang saya maksud? Jadi jemaat Tuhan yang kekasih, cari kerajaan Allah itu artinya membangun hubungan dengan Tuhan itu dengan mendalam, dengan kuat, dengan permanen. Berikut itu cara kita menghidupi tujuan kita. Ya, kalau kita mengatakan dalam Yesus aku menemukan tujuan hidup, amin. Berarti ini kita menjadi sasaran kasih Allah. Berarti ini kita harus ikut Yesus, setia pikul salib sangkal diri. Terus ini berarti kita harus suka melayani. Terus caranya murid ini kita cari dulu kerajaan Allah. Terus apa? Mari kita baca 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Selain kita ini cari kerajaan Allah,
untuk menghidupi tujuan hidup kita, maka kita ini harus memakai karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Semua yang ada pada kita, talenta karunia kita, semuanya untuk Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita lahir bawa apa? Ada yang bawa rangkap? Ketika kita lahir bawa apa? Tidak bawa apa-apa, betul sekali. Tapi sekarang kita punya apa? Oh, punya banyak. Semua dari mana? Tuhan. Berarti itu semua karunia Tuhan. Amin. Kita gunakan semua itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk gung-gung, ya, bukan untuk kita sok-sokan, tapi untuk memuliakan Tuhan. Juga bukan untuk ditumpuk, tapi untuk dibagikan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak harus kita ini tunggu kaya baru kita bisa memberi dan. Memberi itu kapan saja. Memberi itu bukan soal duit saja. Memberi itu soal sikap hati, katakan amin. Ya, orang itu kalau hatinya pemurah, itu mesti bisa memberi. Semiskin apapun dia pasti bisa beri. Kalau dia tidak bisa memberi duit, dia bisa memberi wawasan, dia bisa memberi nasihat, dia bisa memberi senyuman, dia bisa memberi motivasi, dia bisa menghubungkan orang ini dengan sumber yang bisa menolong. Macam-macam. Karena apa? Hati. Amin. Tapi kalau hati sudah tidak punya, ya saudara-saudara, buat duit-duit oke, tetap buat duit, punya kemampuan menolong orang pun dia tidak mau pakai. Karena apa? Hatinya ada di situ. Tapi kalau kita menjadikan Yesus menjadi tujuan hidup kita, maka untuk menghidupi tujuan kita, maka kita harus menggunakan semua karunia-karunia itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya tahu panitia Natal hari-hari ini lagi rodok mumet, apa nih bagian bendahara, gitu, poneh ketuane. Buahnya Pak Ketua ini ngomong, ayo semua kumpulkan anggaran RAP, rencana anggaran belanja. Barang ditumpuk nih, sekian juta, mulai garuk-garuk. Ya, saudara-saudara. Nah, kalau semua nggak mau menggunakan karunia-karunianya, ya kita ya cuma tinggal bingung. Tapi kalau semua mau menggunakan karunia-karunianya, segede apapun itu bukan masalah, katakan amin. Waduh, sekian puluh juta, kita nggak punya duit, tapi kita punya teman. Ada nggak yang punya teman? Kadang-kadang ada loh teman-teman di kota, saudara-saudara, itu dia tuh bingung. Aku ki pengen bantu tapi nggak ngerti kayak sopo. Ada nggak orang yang begitu? Ada. Nah, kita kebetulan kenal teman yang begitu-begitu, kita kayak hubungin, itu karunia loh. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada yang Pak, aku ki pengen nyumbang, tapi aku ki soalnya gali-gali jajan. Aku ki piye ya Pak ya. Lah enek sing gelem dodolan terus bandine dipek, aku ya gelem. Loh, bisa enggak untuk menggalang dana? Bisa enggak? Halo, bisa enggak? Bisa. Sing liyane gawe, sing liyane betul. Terkumpul duit enggak? Halo? Kok kita ngabut banget kan? Wah, kok ngono dhewe Pak. Nah, kalau begitu berarti tujuan hidup kita bukan Yesus. Kalau tujuan hidup kita Yesus, bagaimana? Kita gunakan karunia-karunia kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi tidak harus semua kita sendiri, enggak. Mari kita cari karunia aku apa ya. Aku kayak dodolan ngono gak iso, tapi aku iso ngeterke. Bu, kowe golek sing pelanggan, aku sing ngeterke. Bisa enggak? Bisa.
Nggak ada yang sulit. Amin. Karena itu Pak Ketua, saya hibur Anda, nggak usah takut Pak. Angkane piro-piro tanpa nono dengan ucapan syukur. Mana Mas Carlos? Ya, ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, yang terakhir, biasanya semenit terakhir aku bukan gede. Tapi jelaslah biar aku bukan gede. Iya, dan jangan lupa, orang kalau menjadikan Yesus tujuan hidupnya, maka hidupnya dihabiskan untuk bersaksi. Untuk apa? Bersaksi. Dulu saya sering cerita ke Bapak Ibu, ada orang kena kanker stadium 4, marine mergo munyah kunir putih. Nah, sekarang saya tanya, lah kalau ketemu orang kanker, orang ini tadi, orang yang sakit kanker, kira-kira yang keluar dari mulutnya apa? Bu, mesti munyah kunir putih. Enak orang kankernya ngomongnya apa? Kunir putih. Celana kanker pian-pian ngomongnya apa? Kunir putih, kunir putih, kunir putih. Orang sati kompak. Bener benar? Lah kalau saudara orang berdosa, mestinya dihukum mati, tapi dibebaskan oleh Tuhan. Yang keluar dari mulut saudara kok? Halo? Apakah nama Yesus keluar? Apakah saudara bisa cerita tentang Yesus? Atau orang ikan dua berdiri, Yesus kan agama. Siapa bilang Yesus itu agama? Yesus itu juru selamat. Amin. Yesus itu juru selamat. Lek Kristen agama, tapi Yesus itu bukan Kristen. Yesus itu juru selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada anak Tuhan naik pesawat. Begitu naik pesawat, di sampingnya itu ada orang yang kelihatannya sakit-sakitan. Dia sebenarnya didorong oleh Roh Kudus untuk bersaksi, tapi dia menahan. Pengen cerita tapi takut, malu, rasanya gimana gitu. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika dia seperti itu, akhirnya dia ngempet dan dia tidak ada cerita. Di tengah perjalanan selanjutnya apa yang terjadi? Ternyata orang ini sakit jantung, kambuh, dan mati kesek di atas pesawat. Orang yang Kristen tadi yang pengen bersaksi nyesel dah. Nyesel dah? Menyesal setengah mati. Jatuh. Umpama aku cerita tentang Yesus, mati saya mesti ngerti dalane suaraku. Gara-gara aku tidak taat, aku tidak mau bersaksi. Bersaksi tentang Yesus itu bukan soal kesenangan, tapi melakukan hal yang penting. Sebab hanya Yesus jawaban bagi persoalan bagi banyak orang. Sebab hanya Yesus penolong yang sejati dan sahabat yang setia. Amin. Karena itu kita mesti cerita tentang Yesus. Supaya apa? Semua orang punya kesempatan yang sama. Sama seperti kita sudah diselamatkan, orang itu juga punya kesempatan diselamatkan. Ada dokter hewan, dia nemu anjing di tepi hutan, anjingnya itu bisa mau mati. Akhirnya sama dokter hewan diobati, dan setelah diobati sembuh. Oh, dia jadi anjing yang setia, anjing kesenangan anaknya. Waduh, anaknya itu sayang banget sama anjing ini. Suatu ketika anjing ini tahu-tahu hilang, pergi. Wah, anak ini nangis luar biasa. Tapi suatu hari si dokter ini pagi-pagi pintunya itu kayak digaruk-garuk sama anjing. Dibuka, ternyata apa? Anjingnya kembali bawa anjing budiken saoke-oke. Untuk apa? Tambah nono Pak, kan gitu tak? Berarti anjing ini ngerti terima kasih enggak? Ngerti terima kasih. Halo, kita lebih dari anjing kan ya?
kita bisa lebih setia kan? Katakan amin. Amin temen dong. Ya, kita bisa lebih setia. Karena itu mari kita bersaksi cerita tentang Tuhan Yesus. Siapa sih orang Kristen yang imannya gampang goyah? Orang Kristen yang imannya gampang goyah itu orang Kristen yang gak suka bersaksi. Karena apa? Tentara ketika medan perang itu sedang terjadi, dia gak berperang. Berarti kemungkinan dia tentara yang sudah ditawan. Demikian pula orang Kristen. Kita ini di medan perang bersaksi itu peperangan rohani. Nah, kalau kita tidak suka cerita tentang Yesus, jangan-jangan kita sudah jadi tawanan dunia, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk fokus Yesus jadi tujuan hidup kita. Karena itu mari kita bersama-sama memandang kepada Yesus. Sebab berjumpa dengan Yesus bukan hanya menerima anugerah keselamatan, tapi menemukan tujuan hidup yang termulia dan tertinggi. Karena itu hidupi tujuan hidupmu itu dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara kita mesti mencari kerajaan Allah. Dengan cara bagaimana? Bagikan karunia-karunia yang ada kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan jangan lupa, mari kita suka bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bersaksi itu tidak usah terlalu sulit-sulit. Bersaksi itu dimulai dari diri kita yang bisa jadi contoh. Beritahu diri sendiri, aku harus bisa jadi contoh. Beritahu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita bisa jadi contoh, itu sudah satu poin. Selanjutnya, ojo mek dadi contoh kok. Ning wani ngomong. Berani cerita tentang Tuhan Yesus. Mungkin saudara tidak belak-belakan tentang Tuhan Yesus. Baru-baru ini saya dapat WA. WA-nya ini ngomong, Pak, saya ini manusia paling sial. Semua yang saya kerjakan itu berantakan semua. Dan saya dalam keadaan kekurangan, bahkan harta saya habis. Saya ngomong, Bu, Ibu tidak perlu merasa putus asa. Meskipun miskin, meskipun hina dan sebagainya, asal Ibu bisa mencapai tujuan hidup, Ibu sudah dan perlu menjadi bimbang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Pak, gimana caranya? Saya bukan Kristen. Apakah ada doa yang mujarab? Dia tanya apa? Apakah ada doa yang mujarab? Ada. Saya tulis, Ya Isa Al-Masih. Aku ini kan bukan Kristen, toh? Nah, kalau bukan Kristen pakai bahasa mereka. Ya Isa Al-Masih, aku membuka hati buat dirimu. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatmu. Halo, saudara-saudara, saya belum ngerti hasilnya kayak apa. Dia belum balas sih, ya. Tapi saya percaya Tuhan sedang bekerja dan menyelesaikan perancangannya atas orang itu. Amin. Jadi tidak usah terlalu sulit-sulit, ya. Kita bisa menyampaikan dengan sederhana melalui diri kita yang bisa jadi contoh. Dan melalui kalimat-kalimat yang sederhana yang kita bisa lakukan. Kalau Tuhan mau pakai, ngomong apapun jadi berkat. Ngomong apapun bisa membawa orang terpikat dengan Yesus Kristus. Amin. Dan akhirnya kita bisa memuliakan Tuhan dan membawa jiwa yang berdosa bertobat dan diselamatkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita